Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada karib sahabatnya, dan pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selaku khatib saya serukan, marilah saudara-saudaraku, kita jalani dan kita nikmati sisa dari jatah umur kita hidup di dunia ini dengan senantiasa berusaha dan berupaya meningkatkan iman, takwa, dan amal soleh kita. Karena kita yakin dengan segenap keyakinan bahwa hanya hal itulah yang akan memberikan ketentraman dalam hidup, ketenangan dalam hidup, dan kebahagiaan dalam hidup, baik ketika kita di dunia kini maupun ketika kita berada di kampung akhirat kelak.
Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini telah diberi perangkat oleh Allah semua manusia, yaitu kecintaan terhadap hal-hal secara naluriah memang dicintai manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Telah dihiasi manusia itu hubbus syahawat, kecintaannya terhadap syahwat nafsu, lawan jenis, emas, kendaraan, harta kekayaan adalah hiasan-hiasan yang memang telah Allah tanamkan kepada kita sejak kita dicipta. Wajar, naluriah. Bahkan kalau ada manusia yang tidak memiliki kecintaan terhadap hal-hal tadi, dianggap tidak wajar dan tidak manusiawi. Cuman kecintaan-kecintaan itu dalam etika, dalam akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya diposisikan di bawah kecintaan kepada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah. Tidak boleh kecintaan-kecintaan tadi memposisikan di atas, sementara cinta pada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah ada di bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakan Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluf taraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Jika bapak-bapakmu, katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, terus ke atas jalur bapak, kakek, terus anak-anakmu, terus ke bawah, jalur ke bawah, anak, cucu, buyut, jangkawareng, terus ke bawah, saudara-saudaramu ke samping, istri-istrimu lawan jenis, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Jika hal-hal tadi
bapak, anak, saudara, istri-istri lawan jenis, saudara-saudara, kawan-kawan kita dan seterusnya, itu lebih dicintai dari rumah-rumah dari Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu saja, kata Allah, pembalasan dan perhitungan Allah yang akan Allah berlakukan pada diri kita. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi hidayah pada orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, fasik, senang berbuat dosa. Allah menutup hidayahnya. Ayat ini, saudaraku, betapapun kita dianggap wajar mencintai harta, istri, anak, ibu, bapak, saudara, harta, kekayaan, perusahaan kita, jabatan dan segala macam, wajar. Tetapi kata Allah, andai kata kecintaan terhadap hal-hal tadi itu lebih dibandingkan cintanya pada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka tunggu, kata Allah, pembalasan Allah yang akan Allah timpakan pada orang-orang tersebut. Dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, cinta itu ada yang disebut cinta utama, al-mahabbah al-ula, cinta utama, cinta pertama kita, tidak boleh digoyahkan. Apa cinta pertama itu? Yaitu cinta pada Allah. Seorang mukmin akan mencintai Rasul dan jihad fisabilillah. Kalau dia cinta pada Allah, pasti dia akan cinta pada Rasul dan dia akan cinta terhadap jihad fisabilillah. Inilah cinta utama atau al-mahabbatul ula. Saudara-saudara sekalian, cinta ini digambarkan oleh Al-Quran. Cinta mukmin pada Allah, pada Rasul, pada jihad itu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah dengan semangat yang luar biasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Saudara-saudara sekalian, di bawah itu ada cinta kepada ibu, cinta kepada bapak, cinta pada anak-anak, saudara, harta benda, kedudukan, dan segala macamnya adalah disebut dengan cinta menengah atau al-mahabbatul wusta. Cinta ini harus di bawah cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta kepada Allah, Rasul, dan pengembangan agama Islam menuntut kepada kita untuk berkorban, maka cinta menengah ini hendaknya kita ikhlas korbankan. Ibrahim
cintanya kepada Allah dituntut menyembelih putranya Ismail, dikorbankan dengan ikhlas. Karena memang konsekuensi dari cinta kepada Allah menuntut cinta yang ada disebut dengan cinta atau mahabbatul wusta harus berani dikorbankan. Imam Abu Hanifah berkorban, kemerdekaannya dirampas karena dia dipaksa untuk mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ajaran Islam. Saya tidak mau mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kamu akan dihukum. Boleh saya hukum, boleh kau rampas kemerdekaanku, kamu akan setiap hari dicambuk, mangga. Sampai ketika beliau dari tahanan, pundaknya itu sangat keras seperti dampal kaki karena dipecuti terus setiap hari. Kenapa? Konsekuensi cinta pada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah harus mengorbankan apa yang dia cintai. Ketika pengembangan agama Islam menuntut kita semua berkorban harta kekayaan kita dan segala macamnya, maka kita dengan ikhlas memberikan itu semua, karena memang itulah konsekuensi cinta kedua. Cinta yang ketiga itu disebut al-mahabbatul adna, al-mahabbah al-adna. Cinta yang ketiga, yang mana yang cinta ketiga? Yaitu cinta kedua dinaikkan ke cinta pertama diturunkan menjadi cinta kedua. Maka cinta itu disebut cinta yang hina, cinta yang tak bernilai, dan cinta yang sama sekali tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama, Allah, Rasul, jihad fisabilillah ditempatkan di tempat kedua. Sementara cinta pada kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan duniawi dijadikan tempat pertama. Maka cinta itu adalah cinta yang disebut dengan mahabbah al-adna. Janganlah sampai semua yang berkaitan dengan itu, dengan kecintaan itu, menjadikan mahabbah al-adna adalah dilakukan oleh kita. Kita bisa melihat orang-orang yang menjual keyakinan. Kita bisa melihat orang-orang yang berbisnis dengan berkedok agama. Kita melihat orang-orang yang berjihad fisabilillah, tapi pada hakikatnya dia adalah memburu harta kekayaan semata. Kita bisa melihat berbagai macam kecurangan-kecurangan dilakukan atas nama agama. Itu semua adalah contoh-contoh konkret di hadapan kita betapa banyak orang-orang yang telah salah meletakkan cinta, yaitu cinta pada Allah, diletakkan di bawah cinta kepada istri, suami, anak-anak, ibu, bapak, dan harta serta kedudukan kita. Insya Allah, manakala kita dalam hidup ini tetap memegang teguh cinta pada Allah, betapapun menuntut mengorbankan, kita korbankan. Kita memegang teguh cinta pada Rasulullah, betapapun
menuntut pengorbanan, kita korbankan. Demikian juga apabila pengembangan agama Islam itu kita tidak cuek, minimal tidak mau peduli, agamamu berkembang mau mati terserah. Islam mau dihina, mau disanjung terserah. Orang-orang sekeliling yang menghina agama terserah. Andai kata sikap seperti itu tak acuh terhadap perkembangan agama Islam, ada bersemayam dalam diri kita karena kita tidak mau berkorban terhadap cinta kedua, maka kita termasuk orang-orang yang fasik. Orang fasik, kata Allah, tidak akan aku beri hidayah sedikit pun. Akan aku tutup hatinya, akan aku tutup pendengarannya, matanya, mulutnya, untuk tidak bergerak sama sekali mengembangkan ajaran Islam. Saudaraku para jamaah rahimakumullah, akhir khutbah ini saya sampaikan biasa isu jelang akhir tahun tentang kaitan-kaitan dengan selamat Natal dan sebagainya macamnya. Bagi kita sudah selesai. Ulama-ulama kita telah menyampaikan pesan-pesannya berdasarkan dalil-dalil yang kuat, qat'i. Tinggal kita mau menaati atau tidak. Bagi muslim sudah cukup dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, silahkan laksanakan, kami tidak akan ganggu. Waliyadin, dan bagiku adalah agamaku, jangan kau ganggu. Dengan tidak mengganggu pelaksanaan ritual agama masing-masing adalah kita telah melaksanakan toleransi beragama di bumi yang berbagai macam corak pemeluk agama ini. Apakah mau membantu? Ya kalau Anda mau membantu pelaksananya, los, silakan. Tapi apa konsekuensinya? Apakah mau mengucapkan? Silakan. Tapi apa konsekuensinya? Semua telah disampaikan oleh para ulama, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Saya kira itu sudah cukup jelas dan biasa. Hampir setiap tahun bermunculan hal yang semacam itu, padahal sesuatunya sudah jelas bagi kita. Mudah-mudahan kita sekalian, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tidak memaksa untuk melaksanakan hal-hal yang tidak jelas dibolehkan dalam agama, bahkan lebih jelas untuk ditolak menurut ajaran agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.